Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Hari itu biasa aja. Seperti hari-hari sebelumnya, matahari belum terlalu tinggi, tapi udara sudah mulai panas. Aku baru selesai menyetrika baju suamiku. Baju rapi, wangi, dan siap dipakai. Dia memang suka rapi, makanya aku selalu pastikan setiap bajunya bebas kerutan dan wangi parfum kesukaannya. Aku duduk sebentar di ruang keluarga, sambil mengatur napas. Menyetrika itu pekerjaan sehari-hari yang terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan lama-lama, bikin capek juga. Tapi ya, inilah hidupku. Istri, rumah, tangga, tidak punya penghasilan tetap. Hanya uang belanja bulanan dari suami. Kadang cukup, kadang pas-pasan. Aku melihat undangan yang tergeletak di meja. Undangan peresmian hotel mewah. Kertas tebal, logo emas, dan tulisan elegan. Grand Opening, Hotel Andalusia. Suatu acara besar. Katanya, banyak orang penting akan datang, investor, pengusaha, pejabat daerah, bahkan artis ibu kota, konon akan hadir. Aku tersenyum sendiri, ini kesempatan langka. Dan entah kenapa, aku ingin sekali ikut. Bukan karena ingin pamer atau cari perhatian, tapi lebih karena ini saatnya aku keluar dari bayang-bayang. Selama ini, aku cuma dilihat sebagai istri biasa. Istri yang tidak punya pengaruh apa-apa. Istri yang harus diam saja kalau suami ngomong. Istri yang dianggap tidak tahu dunia bisnis. Padahal, aku menahan pikiran itu. Belum saatnya. Masih terlalu cepat. Aku bangkit dari sofa, lalu membawa undangan. Suamiku sedang duduk di kasur, sibuk dengan ponselnya. Mertuaku ada di dapur, sedang menyeduh teh. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Mas, besok acara peresmian hotelnya jam berapa?" Dia mendongak, matanya masih fokus pada layar ponsel. Jam 10 pagi, kenapa? Aku mencoba menjaga nada bicara, supaya tidak terdengar cemas, atau ragu. Aku boleh ikut enggak? Aku pengen lihat hotel barunya. Sejenak dia diam, lalu tertawa pelan. "Kamu, untuk apa? Acara bisnis? Kok nanti malah mengganggu?" Aku menelan ludah. Biasa. Jawaban yang sama seperti biasa. "Tapi kan aku pengen temani kamu," jawabku. Tenang, mertuaku tiba-tiba masuk ke kamar, mendengar percakapan kami. Wajahnya langsung berubah. Senyum di bibirnya menghilang. "Iya, kamu ikut buat apa? Nanti malah jadi beban. Lagian, kamu gak tahu apa-apa. Biarkan saja mereka yang ahli," katanya dengan nada menyepelekan. Aku menunduk. Seringkali begini, apapun yang aku usulkan, pasti langsung ditolak. Entah oleh suami, entah oleh mertua. Seolah-olah aku ini tidak pantas ikut campur. Tidak pantas punya pendapat. Tapi aku tidak menyerah begitu saja. Aku janji, gak bakal ganggu. Aku cuma mau lihat-lihat. Lagian, hotel itu juga bagian dari bisnis keluarga kan, kataku lagi. Wajah suamiku langsung berubah. Matanya menyipit. "Hotel itu milik investor besar. Kami cuma bagian kecil. Kamu gak usah sok tahu," katanya, ketus. Aku menahan amarah. Aku tahu, jika aku balik marah, semua akan menjadi lebih buruk. Jadi aku hanya tersenyum tipis. "Oke, kalau gitu, aku gak ikut. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, aku siap bantu dari rumah," kataku. Sekilas, aku melihat ekspresi lega di wajah mereka. Tapi itu tidak menyakitiku, malah membuatku semakin yakin. Besok, aku harus ikut. Setelah mereka pergi tidur, aku duduk di balkon belakang rumah. Langit malam gelap,
hanya beberapa bintang yang bersinar redup. Aku menatap foto-foto Hotel Andalusia yang sempat ku download dari internet, megah, elegan, dan salah satu proyek properti terbesar di kota ini. Aku ingat betul bagaimana hotel ini dibangun. Aku tahu detailnya, dari awal hingga akhir, bahkan sebelum suamiku dan mertuaku tahu apa-apa. Aku masih ingat surat dari notaris tempo hari. Surat yang menyebutkan bahwa pemilik saham mayoritas di hotel ini adalah namaku. Tapi tentu saja, aku tidak bilang ke siapa-siapa. Biarkan mereka menganggap aku tidak tahu apa. Biarkan mereka meremehkan. Karena besok, saat mereka melihatku naik ke panggung, semua akan berubah. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mandi, berpakaian rapi, lalu menyiapkan sarapan. Aku buatkan telur dadar, nasi goreng, dan teh hangat. Aku tahu, ini cara terbaik untuk mencairkan suasana. Jika mereka melihat aku baik dan ramah, mungkin mereka akan luluh dan mengizinkanku ikut. Benar saja, saat suamiku turun, dia langsung menuju meja makan. Enak banget baunya, katanya sambil duduk. Aku tersenyum. Aku masak spesial buat kamu. Hari ini, mertuaku juga datang, duduk di seberang. Dia tampak puas. Anak muda sekarang susah cari istri yang rajin masak kayak kamu, katanya sambil memuji. Aku hanya tersenyum, tapi hatiku perih. Kata-katanya terdengar manis, tapi isinya menyiratkan bahwa aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Setelah sarapan selesai, aku memberanikan diri bertanya lagi. Mas, aku boleh ikut nggak? Aku janji nggak akan ganggu. Cuma pengen lihat aja wajah. Suamiku langsung berubah. Jamenggus kamu ini nggak bisa move on ya? Sudah bilang kemarin nggak usah ikut. Ini acara serius, bukan tempat main-main. Mertuaku menyambung dengan sinis. Kamu mikirin rumah aja deh. Lagian, kamu nggak punya baju bagus buat acara kayak gitu. Jangan malah bikin malu anakku. Aku diam. Tapi dalam hati, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku menoleh ke arah lemari pakaianku. Di sana, tersimpan gaun hitam elegan yang kubeli beberapa bulan lalu. Harganya mahal, tapi aku rela karena aku tahu akan ada hari seperti ini. Beberapa jam kemudian, aku sudah siap. Gaun hitam, tas branded, dan wajah yang telah aku rias dengan rapi. Aku berdiri di depan pintu, menunggu mereka keluar dari kamar. Saat suamiku melihatku, wajahnya langsung berubah. Kamu kenapa pakai baju kayak gitu? Ngapain? Aku tersenyum. Aku ikut. Dia mendekat, suaranya rendah, tapi tegas. Kamu gak dibilangin? Aku gak izinin kamu ikut. Aku menatap matanya tanpa takut. Aku bukan minta izin. Aku bilang, aku ikut. Mertuaku keluar dari kamar. Melihat keadaan, dia langsung memprotes. Kamu ini gimana sih? Ini acara bisnis, bukan tempat kamu pamer. Aku menarik napas panjang. Kalau aku pamer, biarlah orang lain yang menilai. Yang penting, aku pergi. Dan aku keluar dari rumah, meninggalkan mereka yang masih terkejut. Di dalam mobil, aku duduk di belakang. Mereka duduk di depan, diam. Suasana tegang. Aku menatap jalan di luar jendela. Dunia di luar terlihat biasa. Tapi di dalam mobil, rasanya seperti medan perang. Aku tidak peduli. Besok, semua akan berubah. Besok, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku menatap jendela mobil sambil mengatur napas. Suara mesin terdengar monoton, seperti alunan musik latar hidupku selama ini. Berirama, tapi membosankan. Di depan, suamiku duduk diam, jarang bicara. Mertuaku sesekali mendesah pelan. Mungkin masih kesal karena aku nekat ikut. Aku tahu mereka marah, tapi aku juga tahu besok semua akan berubah. Saat sampai di rumahku sendiri, ya, kami punya rumah sendiri. Meski seringkali mertuaku seenaknya masuk tanpa izin, aku buru-buru masuk kamar. Aku perlu sendirian sejenak. Aku menutup pintu, lalu menjatuhkan diri di kasur. Napasku tersengal-sengal, bukan karena lelah fisik, tapi karena beban emosi yang terus menumpuk. Mereka selalu meremehkanku. Selalu, sejak awal menikah. Suamiku memang baik padaku, tapi seiring waktu, semakin banyak hal yang membuatku sadar bahwa ia tak benar-benar percaya pada kemampuanku. Bahkan ketika aku mencoba memberikan ide bisnis atau sekadar masukan, dia selalu berkata,
kamu nggak tahu dunia bisnis. Aku aja yang urus. Jangan sok tahu. Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa diam. Karena jika aku melawan, maka akan datang lagi hujatan dari mertuaku. Anak zaman sekarang maunya macam-macam. Padahal kerja aja enggak. Istri itu cukup nurut sama suami. Kalimat itu selalu ternjang-jang di kepala. Sampai hari ini, aku bangkit dari tidurku, lalu membuka laci meja rias. Di dalamnya, ada sebuah amplop coklat tebal. Surat penting, surat yang menyimpan rahasia besar. Aku ambil surat itu, lalu buka pelan-pelan. Isinya adalah dokumen resmi dari notaris, nama pemilik saham mayoritas Hotel Andalusia. Tertulis jelas di situ, namaku, bukan nama suamiku, bukan nama mertuaku, tapi milikku. Ingat betul bagaimana ini bisa terjadi. Uang warisan dari orang tuaku yang meninggal beberapa tahun lalu sempat menjadi bahan pertengkaran keluarga besar. Tapi akhirnya uang itu menjadi investasi besar. Dan aku yang mengelolanya dengan bantuan teman lama yang ahli di bidang properti. Aku mulai mencari proyek yang potensial. Dan Hotel Andalusia adalah salah satunya. Awalnya hanya proyek kecil. Investor utama bahkan ragu. Tapi aku yakin, aku percaya. Aku taruhkan uangku sebagai modal awal. Lalu investor lain mulai tertarik. Hotel itu mulai dibangun. Aku tidak pernah muncul ke publik. Aku biarkan orang-orang mengira bahwa suamiku yang mengurus Chalmers. Bahkan tim internal pun hanya segelintir orang yang tahu siapa pemilik aslinya. Termasuk CEO Hotel. Dia satu-satunya orang di luar lingkaran keluarga yang tahu identitasku. Dan dia sudah berjanji untuk menjaga rahasia itu sampai hari ini. Aku letakkan surat itu kembali ke dalam laci. Hatiku sedikit tenang. Tapi air mata mulai turun tanpa sadar. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Lelah dipandang rendah, lelah diremehkan, lelah dianggap tidak tahu apa-apa. Padahal, aku yang membangun ini semua. Aku yang membuat hotel itu bisa berdiri megah hari ini. Aku yang membuat suamiku bisa ikut hadir di acara prestisius itu. Tapi mereka tidak tahu, dan itulah yang ingin aku ubah. Malam itu, aku duduk di balkon belakang rumah. Angin malam sepoi-sepoi, tapi rasanya dingin menusuk tulang. Aku memeluk diriku sendiri, menatap langit gelap. Aku pikirkan besok, Akora Poresmean, orang-orang penting, sorotan media, sorakan tepuk tangan, dan wajah mereka. Saat melihatku naik ke panggung, aku tersenyum tipis, tapi senyum itu diselimuti rasa sakit. Aku tidak dendam, aku hanya ingin mereka tahu bahwa wanita yang selama ini mereka anggap biasa adalah sosok yang lebih besar dari bayangan mereka. Pagi hari tiba, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mandi, pakai parfum favoritku. Lalu aku pilih gaunku yang paling elegan, hitam, simple, tapi bermakna. Aku rias wajahku dengan hati-hati. Tidak berlebihan, tapi cukup membuatku tampak percaya diri. Aku tahu hari ini akan menjadi hari besar. Aku tahu hari ini adalah hari di mana semua dusta selama ini akan runtuh. Ketika aku turun ke bawah, suamiku sudah menunggu. Dia melihatku, lalu mendengus. Masih belum kapok juga, aku tersenyum. Besok, kamu akan tahu kenapa aku harus pergi hari ini. Mertuaku keluar dari dapur, melihatku lengkap berpakaian. Kamu ini gimana sih? Lagian, kamu gak punya undangan, nanti malah ditolak. Panisha, aku tetap tenang. Biarkan saja. Aku yakin mereka akan mengizinkanku masuk. Aku berjalan keluar, menuju mobil. Mereka mengikutiku dengan tatapan tidak suka. Tapi aku tidak peduli. Aku masuk ke mobil, duduk di belakang. Mereka duduk di depan. Diam. Sepanjang perjalanan, hanya suara radio yang mengisi keheningan. Aku menatap jendela, melihat jalanan pagi yang mulai ramai. Hari ini adalah hari terakhir mereka menganggapku tidak berarti. Hari ini adalah hari terakhir mereka mengejekku. Karena besok, aku akan berdiri di atas podium. Dan semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Perjalanan pagi itu terasa panjang. Aku duduk di belakang mobil, melihat jalanan kota yang mulai ramai. Suamiku menyetir dengan wajah ketat, sesekali mendengus pelan. Mertuaku duduk di sampingnya, tangannya menyilang di dada. Dari ekspresinya, jelas dia masih kesal.
karena aku nekat ikut. Aku tidak peduli di dalam hati, aku malah tersenyum. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Saat mobil berhenti di lampu merah, mertuaku akhirnya buka suara. Masih belum kapok juga ya, kamu sudah bilang kemarin nggak usah ikut, ini acara bisnis, bukan tempat main-main. Aku diam sejenak, lalu jawab tenang. Aku hanya ingin lihat hotel barunya. Lagian, kamu sendiri bilang kemarin aku rajin masak dan baik, kenapa sekarang jadi marah-marah lagi? Mertuaku mendengus keras. Rajin masak iya, tapi kalau sudah urusan bisnis, kamu nggak ada ilmu. Biarkan saja mereka yang ahli. Kamu cuma bakal mengganggu. Aku tidak menjawab. Aku biarkan saja dia bicara. Tapi tidak hati. Aku ingat betul setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setiap hinon, setiap sindiran, setiap rasa tidak hormat. Dan semua itu akan menjadi bagian dari kenangan saat mereka akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Tidak lama setelah lampu hijau menyala, suamiku mulai membuka percakapan dengan ibunya. Nanti, pas acara, kamu dekatin Pak Aryo aja. Dia orang penting di hotel itu. Kalau bisa dapat proyek catering dari mereka, kita bisa untung besar, katanya. Aku mendengarkan tanpa menoleh. Aku tahu siapa Pak Aryo. CEO Hotel Andalusia orang pertama yang aku tunjuk setelah memutuskan untuk investasi besar di proyek ini. Dia orang yang sangat profesional dan satu-satunya yang tahu bahwa aku adalah pemilik saham terbesar. Jika suamiku tahu bahwa aku yang menghubungi Pak Aryo beberapa bulan lalu, mungkin dia tidak akan seenaknya berbicara seperti ini. Aku menahan senyum. Mereka terus berbicara tentang strategi bisnis, tentang cara menjelat-jelat pejabat agar bisa dapat kontrak, tentang cara membuat diri tampak penting. Padahal sebenarnya cuma pengusaha kecil. Aku menatap jendela, melihat mobil-mobil mewah yang lewat. Lamborghini, Mercedes, Range Rover, semua kendaraan orang-orang yang akan hadir di acara hari ini. Dan aku bahkan punya mobil sendiri. Tapi selama ini, aku lebih sering naik mobil suamiku, supaya tidak mencurigakan. Supaya mereka tetap menganggap aku biasa. Supaya mereka tidak curiga bahwa aku punya uang, punya bisnis dan punya pengaruh besar. Akhirnya, kami sampai di lokasi. Hotel Andalusia terletak di tengah kota, dengan arsitektur megah dan taman yang luas. Banyak tamu VIP sudah datang. Ada fotografer media yang sibuk mengambil gambar. Aku turun dari mobil, perlahan dan tenang. Aku rasakan angin pagi menyentuh kulitku. Aku lihat langkah-langkahku di atas lantai keramik. Mewah hotel ini, hotel yang dibangun dari uangku, hotel yang menjadi simbol perjuanganku. Aku tarik napas dalam-dalam. Ini saatnya. Suamiku buru-buru berjalan duluan, tidak menungguku. Mertuaku juga langsung bergegas menuju pintu utama, mencari tempat duduk yang strategis. Aku mengikutinya dari belakang. Perlahan, aku biarkan mereka mengira aku hanya istri biasa yang ikut-ikutan. Tapi begitu aku masuk ke dalam aula, semua mata mulai menoleh. Bukan karena aku cantik atau seksi, tapi karena aku terlihat yakin. Yakin seperti orang yang tahu persis apa yang harus dilakukan di tempat ini. Beberapa panitia sempat menghampiriku, mengira aku pembantu atau asisten dari salah satu vendor. Bu, ini acara tertutup. Anda undangan mana? Tanya seorang panitia muda dengan sopan. Aku tersenyum tipis. Aku bukan dari vendor, dan aku pasti akan masuk ke dalam. Dia tapi tidak menyanggah. Aku melemparkan kartu nama kecil padanya. Di situ tertulis, nama kamu pemilik saham mayoritas? Hotel Andalusia. Panitia itu langsung membeku. Matanya membulat. Ini banner book. Aku mengangguk pelan. Besok, kamu akan tahu sendiri. Lalu aku berjalan masuk, meninggalkan panitia itu yang masih terbengong. Aku duduk di barisan belakang, jauh dari suamiku dan mertuaku. Aku ingin mereka melihatku dari kejauhan. Ingin mereka melihat reaksi orang lain saat melihatku hadir. Ingin mereka menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan, ternyata punya tempat di sini. Aku melihat sekeliling, para pejabat daerah, investor besar, artis, dan media sedang bersiap. Mic sudah di atas panggung, menyambut tamu satu persatu. Aku melihat Pak Aryo, CEO Hotel
berdiri di dekat panggung. Begitu ia melihatku, ia langsung tersenyum dan mengangguk. Hormat. Aku balas anggukan itu dengan tenang. Aku tahu, dia sudah tahu aku akan datang hari ini. Dan dia tahu, besok, dunia akan tahu siapa aku. Di sisi lain aula, suamiku dan mertuaku sedang asyik ngobrol dengan seorang pengusaha lokal. Mereka tertawa, seolah-olah ini hari biasa. Aku menatap mereka dari kejauhan. Aku tidak dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa selama ini mereka hidup di bawah bayang-bayangku tanpa mereka sadari. Aula mulai ramai, orang-orang penting terus datang. Ada artis ternama yang disambut dengan sorakan media. Pejabat daerah tiba dengan mobil dinasnya. Investor besar saling bersalaman sambil membicarakan bisnis di sela obrolan ringan. Aku duduk tenang di barisan belakang, tapi mataku tak pernah lepas dari suamiku dan mertuaku yang sedang asyik mengobrol dengan seorang pengusaha lokal. Mereka tampak senang, tersenyum lebar. Seperti biasa, mereka selalu merasa punya tempat di dunia bisnis. Padahal, aku menahan napas. Aku harus sabar. Besok, semua akan berubah. Mick naik ke atas panggung, memulai acara dengan sapaan hangat. Selamat pagi, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di Grand Opening Hotel Andalusia. Tepuk tangan riuh terdengar. Aku ikut bertepuk tangan pelan. Ini adalah momen kelahiran hotel impianku. Tempat yang lahir dari uang warisan orang tuaku. Tempat yang dibangun berkat kerja keras tim yang aku percayai. Dan besok, semua orang akan tahu bahwa akulah pemilik saham terbesar di sini. Sementara Mick melanjutkan pembukaannya. Aku melihat Pak Aryo, CEO Hotel, berjalan menuju ke arahku. Dia tersenyum sopan saat sampai di dekat kursiku. Bu, nama kamu. Terima kasih sudah hadir, katanya pelan, agar tidak terdengar orang lain. Aku balas senyumnya. Terima kasih juga sudah menjaga semuanya sampai hari ini. Dia mengangguk. Semua siap. Tapi, apakah ibu benar-benar ingin pidato di depan semua orang? Aku diam sejenak, lalu jawab dengan mantap. Ya, sudah waktunya mereka tahu siapa yang sebenarnya punya hotel ini. Pak Aryo menghela napas. Kalau begitu, saya izinkan Mick untuk menyebut nama ibu. Setelah sesi pertama selesai, aku angguk. Oke, terima kasih. Setelah itu, dia berjalan kembali ke panggung, meninggalkanku sendiri dalam pikiran yang bergejolak. Aku tahu, jika aku pidato nanti, semuanya akan terbongkar. Suamiku, mertuaku, bahkan orang-orang yang selama ini menganggapku tidak ada, akan menyadari betapa salah mereka. Tapi aku tidak dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa wanita yang selama ini mereka hina bukanlah istri biasa. Aku adalah sosok yang membuat semua ini bisa terjadi. Sementara acara berlangsung, aku melihat suamiku dan mertuaku sedang berbicara dengan panitia. Sepertinya mereka mencoba mendekati orang penting agar bisa dapat proyek. Aku mendengarkan dari jauh, Mas, coba dekatin Pak Aryo. Katanya dia yang punya kendali penuh di hotel ini, bisik mertuaku. Suamiku mengangguk. Iya, nanti aku coba. Kalau bisa dapat kontrak catering dari sini, kita bisa untung besar. Aku menahan tawa. Jika mereka tahu bahwa aku yang memilih Pak Aryo sebagai pasti mereka tidak akan seenaknya bicara seperti itu. Aku melihat Pak Aryo sedang berbicara dengan seorang investor. Wajahnya serius, dia tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan dia siap. Beberapa menit kemudian, sesi pertama acara selesai. Mick memberikan waktu istirahat sejenak. Dan para tamu mulai bergerak ke area buffet. Aku bangkit dari kursiku. Lalu, berjalan pelan, menuju bagian belakang panggung. Di sana, Pak Aryo sudah menunggu. Ibu siap? Tanyanya. Aku mengangguk. Siap. Dia tersenyum. Saya sudah bilang ke Mick. Nanti setelah jeda ini selesai, ibu akan dipanggil untuk pidato. Aku tarik napas panjang. Oke, aku akan siap. Sebelum kembali ke tempat dudukku, aku melihat ke arah suamiku dan mertuaku. Mereka sedang makan di meja VIP, sibuk ngobrol dengan orang lain. Aku tersenyum tipis. Besok mereka akan tahu. Besok semua akan berubah. Kembali ke tempat dudukku. Aku mulai membaca draft pidatoku. Hanya beberapa paragraf,
tapi cukup untuk membuat mereka terkejut. Aku menulis, saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan Hotel Andalusia. Tanpa kerja keras dan dukungan semua pihak, hotel ini tidak akan bisa berdiri megah seperti hari ini. Hotel ini adalah simbol perjuangan bagi saya. Bukan hanya sebuah proyek bisnis, tapi juga mimpi yang menjadi nyata. Saya harap Hotel Andalusia bisa menjadi tempat yang tidak hanya indah secara fisik, tapi juga membawa manfaat bagi banyak orang. Aku tahu, kalimat-kalimat itu terdengar biasa, tapi makna di baliknya sangat dalam. Ini adalah pidato pertama kali aku muncul sebagai pemilik saham terbesar, dan ini adalah awal dari kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Tepat 10 menit kemudian, Mick kembali naik ke panggung. Acara dilanjutkan. Ayo, kita lanjutkan acara dengan pidato dari tokoh penting yang turut serta dalam pendirian Hotel Andalusia. Katanya, aku menegakkan punggung. Ini saatnya. Mick melanjutkan. Dan sekarang, mari kita sambut dengan hangat. Nyonya, nama kamu. Wajah suamiku dan mertuaku langsung berubah. Mereka terkejut. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar mereka. Aku bangkit perlahan, lalu menuju panggung. Langkahku mantap, hatiku tenang, karena besok aku akan berdiri di atas podium, dan mereka semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Langkahku mantap saat aku menuju panggung. Sorakan tepuk tangan mulai terdengar, tapi itu bukan untukku. Masih banyak tamu yang belum tahu siapa aku. Tapi ada juga beberapa orang yang sudah menebak, terutama dari reaksi panitia dan Ceto Hotel. Tadi pagi, aku melirik ke arah suamiku dan mertuaku. Wajah mereka memucat. Mereka tidak percaya. Apaan tuh? Kok bisa Mick panggil nama dia? Bisik mertuaku dengan suara tinggi, tapi masih cukup pelan agar tidak terdengar orang lain. Suamiku mengernyit. Emangnya dia kenal sama Pak Aryo? Bukan cuma kenal, sahut salah satu panitia yang sedari tadi duduk di sebelah mereka. Nyonya, nama kamu itu pemilik saham mayoritas hotel ini. Seketika wajah mereka berubah. Kaget, syok, dan entah kenapa aku merasa puas. Bukan karena dendam, tapi karena akhirnya dunia luar akan tahu apa yang selama ini mereka abaikan. Aku sampai di depan panggung. Tangga kecil menantiku. Aku naik perlahan sambil melihat ke sekeliling. Di antara kerumunan, ada beberapa investor besar yang mulai berbisik-bisik. Pemilik saham utama ternyata wanita. Siapa ya? Gak pernah lihat sebelumnya. Dia baru muncul hari ini. Aku tersenyum tipis. Ya, aku memang baru muncul hari ini. Setelah sekian lama menjadi bayangan, Mick menyambutku dengan hormat. Ia menyerahkan mikrofon padaku, lalu mundur ke belakang panggung. Sekarang, semua mata tertuju padaku. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di acara Grand Opening Hotel Andalusia hari ini. Tepuk tangan riuh terdengar. Beberapa orang bahkan berdiri. Aku lanjutkan pidatoku. Hotel ini adalah hasil kerja keras banyak pihak. Tanpa dukungan tim manajemen, investor, dan semua mitra yang terlibat, hotel ini tidak akan bisa berdiri megah seperti hari ini. Aku melihat ke arah suamiku dan mertuaku. Mereka masih duduk diam, tidak bisa berkata-kata. Aku tahu, mereka bingung. Kenapa aku bisa ada di sini? Kenapa semua orang menghormatiku? Kenapa Mick memanggilku sebagai pemilik saham mayoritas? Padahal selama ini, aku hanyalah istri biasa di rumah, istri yang sering diremehkan, istri yang selalu dianggap tidak punya penghasilan, istri yang dianggap tidak tahu apa-apa soal bisnis. Aku lanjutkan pidatoku. Hotel Andalusia bukan hanya sebuah proyek bisnis. Bagi saya, ini adalah simbol bahwa mimpi bisa menjadi nyata jika kita mau berusaha. Bahwa wanita juga bisa menjadi bagian penting dalam dunia bisnis, bahkan sebagai pengambil keputusan utama. Beberapa hadirin bertepuk tangan lagi. Ada juga yang mengangguk. Setuju. Aku melihat ke arah Pak Aryo. Dia tersenyum kecil. Dia tahu, ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu selama ini. Hotel ini dibangun berkat ide, visi, dan tentu saja modal yang cukup besar. Saya ingin ucapkan terima kasih khusus
kepada tim manajemen yang telah bekerja keras membangun konsep hotel ini sesuai harapan, dan juga kepada para investor yang percaya pada potensi proyek ini sejak awal. Aku jeda sejenak, lalu aku tambahkan dengan tenang, termasuk keluarga saya sendiri, yang meski tidak sepenuhnya tahu peran saya, tetap mendukung secara tidak langsung. Aku melihat ke arah suamiku. Dia masih terpaku, belum pulih dari keterkejutannya. Setelah pidato selesai, Mick kembali naik ke panggung dan mengakhiri sesi pertama. Para tamu mulai bergerak ke area luar untuk sesi foto dan ramah tamah. Aku turun dari panggung, disambut oleh Pak Aryo. "Bagus sekali, Bu." Semua orang kagum. Aku angguk. "Terima kasih. Sekarang, biarkan mereka mencoba memahami siapa aku sebenarnya." Aku mulai berjalan keluar aula, menuju halaman luar hotel. Di sana, banyak tamu VIP sedang bersalaman dengan pejabat daerah dan artis yang hadir. Aku melihat seorang investor penting mendekatiku. "Ibu, nama kamu. Benarkah ibu adalah pemilik saham terbesar di sini?" Aku tersenyum. "Benar. Saya yang memulai proyek ini sejak 2 tahun lalu." Dia terkejut. "Wow, kami tidak tahu. Kami kira itu milik pengusaha besar dari Jakarta." Aku geleng pelan. "Bukan, ini adalah investasi pribadi saya. Saya percaya pada potensi kota ini, dan pada tim yang saya bangun." Investor itu tampak kagum. "Kalau begitu, kami sangat senang bisa ikut serta. Semoga hubungan bisnis kita bisa terus berlanjut." Aku jabat tangannya. "Semoga begitu." Saat aku berjalan lebih jauh, aku melihat suamiku dan mertuaku mendekat. Wajah mereka masih pucat. "Istriku, kamu pemilik saham terbesar?" tanya suamiku dengan suara gemetar. Aku tatap matanya. "Iya, aku yang membangun hotel ini." Aku yang menghubungi investor. Aku yang menyetujui setiap detail pembangunan, termasuk memilih Pak Aryo sebagai C. Mertuaku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku lanjutkan. "Selama ini, kalian menganggap aku tidak tahu apa-apa. Kalian mengira aku hanya istri biasa yang harus nurut, tapi tanpa kalian sadari, kalian hidup dari uangku. Kalian datang ke acara ini karena undangan dari hotel yang aku bangun." Aku menahan emosi. "Jadi, besok, jika kalian ingin tetap bersamaku, kalian harus belajar menghargai aku. Bukan hanya sebagai istri atau menantu, tapi sebagai wanita yang punya hak, punya suara, dan punya masa depan." Aku meninggalkan mereka yang masih terbengong. Aku tidak dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan adalah sosok yang membuat semua ini bisa terjadi. Aku kembali ke aula setelah sesi ramah tamah di luar. Suasana mulai memanas. Banyak tamu VIP sedang sibuk membicarakan pidato pertamaku tadi. Beberapa investor tampaknya mulai mencari tahu siapa aku sebenarnya. Aku duduk kembali di barisan belakang. Tapi kali ini, banyak orang yang mulai menoleh padaku. Ada yang tersenyum hormat, ada juga yang masih terlihat bingung. Di sisi lain, suamiku dan mertuaku masih belum pulih dari keterkejutannya. Mereka duduk diam, wajah mereka pucat. Tidak ada obrolan riang seperti sebelumnya. Tidak ada lagi rencana untuk mendekati Pak Aryo atau mencoba dapat proyek catering. Hanya kesunyian, dan itu membuatku puas. Mick kembali naik ke panggung. Acara dilanjutkan dengan sesi kedua. Kali ini, beberapa tokoh penting akan memberikan pidato tambahan. Investor besar, pejabat daerah, dan tentu saja CEO Hotel, Pak Aryo. Aku melihat Pak Aryo naik ke atas panggung. Dia tersenyum saat melihatku dari kejauhan. Lalu ia mulai berbicara. "Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir hari ini. Hotel Andalusia bukan hanya sebuah bangunan megah, tapi juga simbol kerja keras dan visi jangka panjang." Dia melanjutkan dengan ucapan terima kasih pada tim manajemen, para kontraktor, dan investor pendukung. Lalu, dia menambahkan, "Dan tanpa izin dari pemilik saham mayoritas kami, proyek ini tidak akan pernah bisa terwujud." Aku menegakkan punggung. Ini saatnya. Mick mengambil alih mikrofon. "Dan sekarang, mari kita sambut kembali Nyonya nama kamu, pemilik saham terbesar Hotel Andalusia." Seluruh aula langsung heboh. Beberapa orang bertepuk tangan. Yang lain mulai berbisik-bisik. Dan di antara semua itu, aku melihat ekspresi kaget
yang masih belum hilang dari wajah suamiku dan mertuaku. Mereka benar-benar tidak percaya. Aku bangkit pelan, lalu menuju panggung. Langkahku mantap, hatiku tenang. Ini adalah momen yang aku tunggu selama ini. Saat sampai di atas panggung, Mick menyerahkan mikrofon padaku. Aku mengambilnya, lalu menatap seluruh hadirin. Terima kasih sekali lagi atas sambutan hangat Bapak dan Ibu sekalian, kataku dengan suara jelas. Saya merasa sangat bersyukur bisa berdiri di sini hari ini. Aku lihat ke arah suamiku dan mertuaku. Mereka masih diam, matanya fokus padaku. Aku lanjutkan, hotel ini bukan hanya impian bisnis biasa bagi saya, ini adalah simbol bahwa wanita juga bisa menjadi bagian penting dalam dunia bisnis. Bahwa kita tidak harus selalu bergantung pada orang lain untuk punya suara. Aku tarik napas sejenak. Bagi sebagian besar orang di sini, nama saya mungkin baru terdengar hari ini. Tapi bagi saya, ini adalah akhir dari perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang dimulai dari warisan orang tua saya, hingga akhirnya menjadi investasi besar yang bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang. Aku melihat reaksi hadirin. Banyak yang mengangguk. Beberapa investor bahkan mencatat sesuatu di buku catatan mereka. Aku lanjutkan pidatoku. Saya ingin sampaikan juga rasa terima kasih saya kepada tim manajemen yang telah bekerja keras, termasuk Pak Aryo, yang sudah menjaga operasional hotel dengan sangat baik. Saya percaya, dengan kerjasama yang kuat, Hotel Andalusia bisa menjadi salah satu destinasi premium terbaik di kota ini. Aku menatap Pak Aryo. Dia tersenyum tipis, lalu memberi anggukan hormat. Lalu aku tambahkan, dan tentu saja, terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga saya. Meski mungkin mereka tidak sepenuhnya tahu peran saya selama ini, tapi dukungan mereka secara tidak langsung turut serta dalam kesuksesan ini. Aku melihat ke arah suamiku. Wajahnya kosong, mata berkaca-kaca. Aku tahu, ini adalah kali pertama ia menyadari betapa besar peranku, betapa besar pengaruhku, betapa salah mereka selama ini. Pidatoku mulai menyentuh inti. Saya ingin sampaikan juga pesan untuk semua wanita di luar sana. Jangan pernah biarkan dirimu diremehkan. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai hidupmu. Karena jika kamu percaya pada dirimu sendiri, maka kamu bisa menjadi apa saja yang kamu inginkan. Aku menatap seluruh hadirin, termasuk menjadi pemilik saham terbesar dari sebuah hotel mewah. Tepuk tangan riuh meledak. Sorakan datang dari beberapa sudut aula. Beberapa artis bahkan ikut bertepuk tangan. Investor penting saling pandang. Tanpa kagum, aku tersenyum. Aku berhasil. Setelah pidato selesai, Mick kembali naik ke panggung dan mengakhiri sesi kedua. Para tamu mulai bergerak ke area buffet untuk istirahat sejenak. Aku turun dari panggung, disambut oleh beberapa investor yang ingin berkenalan denganku. Ibu hebat sekali tadi, sangat menginspirasi. Kami sangat senang bisa terlibat dalam proyek ini. Semoga kolaborasi kita bisa terus berlanjut. Aku jabat tangan mereka satu persatu. Setiap interaksi itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak salah langkah. Hari ini, aku melihat ke arah tempat dudukku. Tadi, suamiku dan mertuaku tidak ada di situ. Aku mencari-cari mereka di sekeliling aula. Akhirnya, aku melihat mereka berdiri di dekat pintu keluar. Wajah mereka murung. Aku berjalan mendekat. Ada apa? Kenapa kalian tidak makan? Mertuaku menunduk. Suamiku menatapku dengan tatapan campuran antara malu dan takut. Ma, aku nggak tahu. Kalau kamu, aku tersenyum lembut. Aku tahu, itu sebabnya aku tidak pernah bilang apa-apa. Aku ingin kalian tahu sendiri. Aku menatap mata suamiku. Jika kalian ingin tetap bersamaku, maka mulai hari ini, kita harus mulai dari awal dengan rasa saling menghargai. Bukan hanya sebagai suami istri atau menantu mertua, tapi sebagai manusia yang punya hak yang sama. Aku meninggalkan mereka, lalu kembali ke tengah aula. Aku tidak dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan adalah sosok yang membuat semua ini bisa terjadi. Aku duduk di salah satu meja buffet, sambil menikmati makan siang ringan. Di sekelilingku, banyak tamu VIP yang mulai mendekat. Ada investor besar, pejabat daerah, bahkan beberapa artis ternama.
Mereka ingin mengenaliku lebih dekat. Dan itu membuatku tersenyum. Bukan karena sombong atau merasa hebat, tapi karena akhirnya dunia tahu siapa aku sebenarnya. Wanita yang selama ini hanya dilihat sebagai istri biasa, kini duduk di tengah lingkaran orang-orang penting. Saat sedang asik ngobrol dengan seorang investor, Pak Aryo datang menghampiriku. "Ibu, sepertinya semua orang sudah mulai menyadari peran ibu," katanya dengan senyum tipis. Aku angguk. "Iya, semoga saja mereka bisa menerimanya dengan lapang dada." Pak Aryo duduk di sebelahku. "Kalau boleh jujur, saya kagum sekali sama ibu. Bisa menjaga rahasia ini sampai hari ini. Itu bukan hal mudah." Aku tersenyum. "Aku cuma ingin semua orang tahu bahwa wanita juga bisa punya suara. Bahwa kita tidak harus selalu diam saat diremehkan." Pak Aryo mengangguk setuju. "Itu sebabnya saya sangat percaya pada visi ibu sejak awal. Karena ibu bukan hanya investor, tapi juga pemimpin." Sementara itu di Yujeng Ola, suamiku dan mertuaku masih berdiri di luar ruangan. Mereka belum masuk lagi sejak pidatoku tadi. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan. Suamiku terlihat gelisah. Seringkali ia melihat ke arahku, tapi tidak berani mendekat. Mertuaku juga tampak cemas. Matanya berkaca-kaca, entah menyesal, entah takut. Aku tahu, mereka sedang mencoba memproses semuanya. Bahwa selama ini, mereka hidup dalam beang-beangku. Tanpa mereka sadari, setelah selesai makan, aku berjalan keluar dari aula, menuju tempat mereka berdiri. Langkahku tenang, wajahku datar. Aku tidak marah, aku hanya ingin bicara. Saat mereka melihatku, ekspresi mereka langsung berubah. Suamiku menelan ludah, mertuaku menunduk. Aku berhenti di depan mereka, lalu mulai bicara. "Aku tahu kalian bingung. Aku juga tahu, kalian mungkin merasa malu hari ini. Tapi, aku tidak dendam. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa selama ini, kalian salah menilai aku." Aku tarik napas sejenak. Aku bukan istri biasa yang tidak punya penghasilan. Aku bukan wanita lemah yang tidak tahu bisnis. Aku adalah sosok yang membuat hotel ini bisa berdiri. Aku adalah orang yang membuat kalian bisa hadir di acara ini. Mereka diam. Tidak ada yang berani menjawab. Aku lanjutkan. "Aku tahu, selama ini kalian sering meremehkanku, menyepelekan pendapatku, menganggap aku tidak pantas ikut campur urusan bisnis. Padahal, tanpa aku, kalian tidak akan punya apa-apa." Aku menatap mata suamiku. "Aku tahu, kamu pernah bilang, kalau aku hanya beban, kalau aku tidak tahu apa-apa. Bahkan kemarin, kamu tidak mau aku ikut ke sini. Tapi lihatlah sekarang. Aku yang naik ke panggung, aku yang disambut seperti pemilik, dan hanya bisa duduk diam, tidak tahu apa-apa." Suamiku menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku hanya ingin ia tahu bahwa kesombongan dan penghinaannya selama ini tidaklah benar. Aku beralih ke mertuaku. "Ibu, selama ini, ibu selalu mengataiku tidak punya nilai. Bilang, aku tidak punya penghasilan. Bahkan sempat menyarankan anak ibu untuk cari istri lain yang lebih fantastis." Mertuaku menahan air matanya. Aku lanjutkan dengan tenang. "Tapi, ibu tidak tahu bahwa uang warisan orang tua saya adalah modal awal hotel ini. Uang yang ibu pikir tidak ada, adalah uang yang membuat semua ini bisa terjadi." Aku menatap keduanya. "Aku tidak ingin kalian merasa bersalah selamanya. Aku hanya ingin kalian belajar untuk tidak meremehkan orang lain hanya karena ia terlihat biasa. Karena kadang, orang biasalah yang punya kekuatan besar." Beberapa detik berlalu, dalam diam. Lalu suamiku akhirnya membuka suara. "Maafin aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu kalau kamu punya peran sebesar ini." Aku tersenyum tipis. "Sekarang, kamu tahu." Lalu mertuaku berkata pelan. "Maafkan ibu juga, ibu. Ibu tidak tahu." Aku mengangguk. "Sudahlah, yang penting, mulai hari ini, kita bisa saling menghargai. Tanpa penghinaan, tanpa remehan." Aku menatap langit, sore yang mulai redup, karena aku bukan lagi wanita yang bisa kalian abaikan. Setelah percakapan dengan suamiku dan mertuaku di luar aula, aku kembali masuk ke dalam. Suasana di dalam sudah mulai ramai lagi. Sesi ketiga,
akan segera dimulai. Kali ini, sesi tanya jawab dan diskusi ringan tentang masa depan Hotel Andalusia. Aku duduk di barisan depan kali ini, bukan karena sombong, tapi karena banyak panitia yang menawarkan tempat duduk khusus untukku. Beberapa investor besar juga mulai mendekat, ingin memperkenalkan diri secara lebih personal. Aku menyambut mereka dengan senyum. Semua ini terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Mick naik ke panggung dan membuka sesi ketiga. Sebelum kita lanjutkan dengan sesi diskusi hari ini, saya ingin sampaikan satu hal penting, katanya dengan nada serius. Seluruh aula langsung hening. Seperti yang telah ibu nama kamu sampaikan tadi pagi, hotel ini adalah hasil kerja keras tim manajemen, investor, dan tentu saja beliau sebagai pemilik saham mayoritas. Mick memberi jeda, lalu menambahkan, dan karena itu kami ingin menyampaikan penghargaan khusus kepada beliau atas kontribusi luar biasa yang telah beliau berikan selama proses pembangunan hotel ini. Aku tersenyum kecil. Ini benar-benar tidak terduga. Lalu, Mick melanjutkan, mari kita sambut kembali nyonya nama kamu untuk menerima penghargaan simbolis dari kami. Aula kembali riuh. Sorakan tepuk tangan meledak dari semua sudut. Bahkan, beberapa artis ikut bertepuk tangan. Pejabat daerah menggangge kangguk si tujuh. Aku bangkit perlahan, lalu menuju panggung. Langkahku mantap, wajahku tenang. Di tanganku, Mick menyerahkan sebuah plakat emas bertuliskan, penghargaan khusus untuk pemilik saham mayoritas Hotel Andalusia. Atas kontribusi luar biasa dalam pembangunan proyek ini, aku menerimanya dengan senyum lembut, lalu menatap hadirin. Aku sangat terharu dan bersyukur atas apresiasi ini, kataku dengan suara jelas. Hotel ini bukan hanya proyek bisnis biasa bagi saya. Ini adalah impian yang menjadi nyata, dan tanpa dukungan semua pihak, saya tidak akan bisa sampai di sini hari ini. Aku menatap Pak Aryo yang sedang berdiri di samping panggung. Dia tersenyum tipis, lalu memberi anggukan hormat. Saya harap Hotel Andalusia bisa menjadi contoh bahwa wanita juga bisa menjadi bagian penting dalam dunia bisnis. Bahwa kita tidak harus selalu diam saat diremehkan. Bahwa kita punya hak untuk bersuara, untuk bermimpi, dan untuk mencapainya. Aku lihat ke arah suamiku dan mertuaku. Mereka masih duduk di barisan belakang. Tapi kali ini, ekspresi mereka berbeda. Tidak ada lagi rasa bingung atau marah, hanya penyesalan dan kekaguman. Aku lanjutkan pidato singkatku. Dan untuk semua wanita di luar sana, jangan biarkan siapapun meremehkanmu. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai hidupmu. Percayalah pada dirimu sendiri, karena jika kamu percaya, maka kamu bisa menjadi apa saja yang kamu inginkan. Tepuk tangan kembali meledak. Beberapa hadirin bahkan berdiri setelah acara penghargaan selesai. Mick mengakhiri sesi tersebut dan mempersilakan para tamu untuk istirahat sejenak sebelum sesi penutupan. Aku turun dari panggung, disambut oleh beberapa orang yang ingin foto bersama. Ada juga yang ingin meminta nomor kontakku untuk kolaborasi bisnis. Aku layani semuanya dengan sabar dan ramah. Karena inilah tujuan utamaku. Bukan hanya membuktikan pada keluargaku bahwa aku bukan wanita biasa, tapi juga membuka jalan baru untuk karierku di dunia bisnis. Saat aku sedang asyik ngobrol dengan seorang investor, tiba-tiba suamiku mendekat. Istriku, aku menoleh. Wajahnya murung, matanya berkaca-kaca. Istriku, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Selama ini, aku salah menilaimu. Aku pikir kamu hanya istri biasa, tapi ternyata kamu hebat sekali. Aku tersenyum lembut. Aku tahu. Sekarang kamu tahu. Dia menunduk. Aku janji. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah meremehkan kamu lagi. Aku akan selalu mendukungmu dalam segala hal. Aku mengangguk pelan. Itu yang aku tunggu. Tidak lama setelah itu, mertuaku juga mendekat. Wajahnya tampak cemas, tapi ia mencoba tersenyum. Ibu, maafkan ibu tidak tahu, ibu pikir kamu hanya anak rumahan biasa. Tapi ternyata, kamu punya bakat besar. Ibu sangat kagum. Aku tersenyum. Terima kasih. Aku terima permintaan maaf ibu. Dan aku harap, mulai hari ini, kita bisa saling menghargai. Tanpa penghinaan, tanpa remehan. Mertuaku mengangguk cepat. Ya. Ibu janji, aku meninggalkan mereka, lalu kembali ke tengah aula. Aku tidak dendam.
Aku hanya ingin mereka tahu bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan adalah sosok yang membuat semua ini bisa terjadi. Hari itu akhirnya berakhir. Acara peresmian Hotel Andalusia ditutup dengan sambutan terakhir dari panitia. Lalu diakhiri dengan foto bersama para tamu VIP dan pejabat daerah. Aku duduk di salah satu bangku depan saat sesi penutupan. Di sekelilingku, banyak orang mulai berkumpul, saling bertukar kartu nama, dan membuat janji pertemuan bisnis baru. Beberapa investor mendekatiku lagi, ingin tahu apakah aku tertarik untuk proyek selanjutnya. Aku jawab dengan senyum dan janji akan menghubungi mereka. Setelah liburan singkat ini adalah hari yang melelahkan, tapi juga memuaskan. Saat acara banner-banner selesai, aku mulai berjalan keluar dari aula. Udara malam cukup sejuk, angin bertiup pelan membawa aroma bunga dari taman hotel. Di luar, suamiku dan mertuaku sudah menunggu. Keduanya diam, wajah mereka masih murung. Mereka melihatku dengan tatapan campur antara malu dan takut. Aku berhenti di depan mereka, lalu menatap mata suamiku. "Kamu nggak pulang duluan?" tanyaku dengan nada biasa. Dia menggeleng pelan. "Enggak, kami tunggu kamu." Aku tersenyum tipis. "Bagus, karena aku juga belum mau pulang sekarang." Aku mengajak mereka ke area lounge hotel. Tempat itu sepi karena sebagian besar tamu sudah mulai meninggalkan acara. Kami memesan teh hangat, lalu duduk berhadapan. Sejenak hanya ada suara sendok mencampur teh. Lalu suamiku akhirnya buka suara. "Istriku," ia menelan ludah, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku benar-benar minta maaf. Hari ini, semua yang terjadi membuatku menyadari betapa salahnya aku selama ini. Aku menatapnya tanpa emosi. "Aku tahu, saya kurang tahu siapa aku sebenarnya." Dia mengangguk cepat. "Iya, aku merasa bodoh. Karena selama ini aku pikir kamu cuma istri biasa. Padahal kamu yang punya uang, kamu yang punya visi, kamu yang membangun hotel ini." Aku tersenyum kecil. "Bukan, Kuma. Aku juga wanita yang punya suara, yang punya pendapat, dan yang punya hak untuk didengarkan." Mertuaku ikut bicara, suaranya pelan tapi tulus. Ibu benar. Selama ini, ibu selalu diam saja, meski ibu sering diremehkan. Tapi ternyata ibu punya kekuatan besar. Ibu punya masa depan yang cemerlang." Aku menatap matanya. "Terima kasih. Aku harap mulai hari ini kita bisa saling menghargai tanpa penghinaan, tanpa remehan." Mertuaku mengangguk cepat. "Iya, ibu janji." Kami duduk dalam diam sejenak. Hanya suara teh yang masih mengepul di atas meja. Lalu aku berkata, "Aku nggak dendam sama kalian. Aku juga nggak mau kalian merasa bersalah selamanya. Yang penting kalian harus belajar. Belajar untuk tidak meremehkan orang lain hanya karena ia terlihat biasa. Karena kadang orang biasalah yang punya kekuatan besar." Aku menatap langit malam yang gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan. Dan aku harap kalian bisa menjadi bagian dari hidupku yang lebih baik. Bukan sebagai penghina, tapi sebagai dukungan. Tidak lama setelah itu, kami akhirnya pulang. Dalam mobil, suasana lebih tenang dari pagi tadi. Tidak ada lagi ejekan. Tidak ada lagi sindiran. Hanya kesadaran bahwa semuanya telah berubah. Aku duduk di belakang, menatap jendela. Kota terlihat ramai dengan lampu-lampu yang berkilauan. Seperti hatiku saat ini, redup tapi tetap bersinar. Aku berhasil. Aku membuktikan pada mereka bahwa aku bukan wanita biasa. Aku bukan istri yang bisa diremehkan. Aku adalah sosok yang punya suara, yang punya visi, yang punya masa depan. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku naik ke podium, dan semua orang akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Hotel Andalusia mulai dibuka untuk umum. Respon masyarakat sangat positif. Banyak tamu yang datang, baik dari dalam kota maupun luar daerah. Bahkan beberapa artis ternama mulai menginap di sana untuk liburan atau acara kerja. Aku sering berkunjung ke hotel itu, bukan hanya untuk memantau operasional, tapi juga untuk bertemu dengan tim manajemen. Pak Aryo selaku CEO tetap bekerja dengan profesional seperti biasa. Ia bahkan sudah menyiapkan rencana pengembangan jangka panjang untuk hotel ini. Dan kali ini tidak ada lagi rahasia.
Aku tidak lagi menjadi bayangan. Aku adalah pemilik saham mayoritas yang muncul ke permukaan. Kehidupan rumah tanggaku pun mulai berubah. Suamiku mulai lebih menghargai pendapatku. Ia tidak lagi meremehkan apa yang aku bicarakan, terutama soal bisnis. Jika dulu ia selalu bilang, "Kamu nggak tahu dunia bisnis." Sekarang, ia malah sering bertanya padaku, "Menurut kamu gimana?" Aku bingung nih. Bahkan, ketika ia mendapat proyek bisnis baru, ia selalu memintaku ikut membantu mengatur strategi. Karena ia tahu, aku punya visi yang lebih luas daripada sekadar istri rumah tangga. Mertuaku juga mulai berubah. Dari yang dulu suka menyepelekan dan menyindir, sekarang ia lebih sopan padaku. Ia bahkan pernah bilang, "Ibu bangga sama kamu hebat. Bisa buat hotel besar sendiri." Ibu gak pernah menyangka. Aku tersenyum saat itu. Tapi aku juga tahu, perubahan itu harus terus dipelihara. Karena satu kata maaf belum cukup tanpa usaha untuk berubah. Aku mulai lebih aktif di dunia bisnis. Beberapa investor besar yang hadir di acara peresmian hotel itu mulai menghubungiku untuk kolaborasi proyek lain. Ada yang menawarkan properti, ada juga yang menawarkan investasi di bidang teknologi dan pariwisata. Aku menerima beberapa tawaran, selektif tentunya. Aku ingin tetap fokus pada hal-hal yang sesuai dengan visiku. Aku juga mulai membuat akun media sosial untuk berbagi kisah hidupku tentang perjalanan dari wanita biasa yang diremehkan hingga akhirnya menjadi pemilik hotel besar. Dan responnya luar biasa. Banyak wanita yang terinspirasi. Mereka diam aku, bilang bahwa kisahku memberikan semangat baru bagi mereka, bahwa mereka juga bisa menjadi kuat meski sering diremehkan. Aku senang bisa menjadi inspirasi karena kadang kita tidak perlu menjadi sempurna untuk bisa memberi dampak. Cukup berani saja untuk bangkit. Beberapa bulan setelah hotel dibuka, aku mendapat undangan untuk menghadiri sebuah forum bisnis wanita di Saichu. Aku diminta untuk memberikan pidato tentang perjalanan karierku. Aku terima dengan senang hati. Di atas panggung, aku berbicara tentang masa lalu yang penuh penghinaan, tentang bagaimana aku diam-diam membangun bisnisku, dan tentang bagaimana aku akhirnya berdiri di podium, membuktikan bahwa wanita juga bisa punya suara. Aku ingat kalimatku saat itu. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu, karena kadang wanita yang terlihat lemah adalah yang paling kuat. Tepuk tangan riuh meledak dari seluruh ruangan. Setelah acara selesai, aku pulang ke rumah. Suamiku menjemputku di tempat acara. Ia tersenyum lebar saat melihatku keluar dari gedung. "Bagaimana?" tanyanya saat kami masuk ke mobil. Aku tersenyum. "Luar biasa, semua orang antusias." Dia mengangguk. "Aku bangga sama kamu." Aku menoleh padanya. "Terima kasih." Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, "Aku janji, aku akan terus mendukung kamu. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah meremehkan kamu lagi." Aku tersenyum tipis. Aku tahu, saat sampai di rumah, mertuaku sudah menunggu. Ia menyambutku dengan ramah, menawarkan teh hangat. Ayah memujiku. "Tadi malam, ibu lihat beritamu di TV. Kamu hebat banget, orang-orang banyak yang kagum." Aku tersenyum. "Terima kasih, Bu." Lalu ia tambahkan, "Ibu harap kamu bisa terus bersinar, jangan pernah berhenti." Aku mengangguk. Aku tidak akan berhenti, karena ini baru awal. Hidupku bukan lagi tentang diam dan menunduk. Ini adalah tentang berdiri tegak, tentang percaya pada diri sendiri, tentang membuktikan bahwa wanita juga bisa menjadi pemimpin, bahwa wanita juga bisa punya suara, bahwa wanita juga bisa bersinar, meskipun selama ini tiap. Jadi, itulah kisahku. Wanita yang selama ini diremehkan, dihina, dianggap tidak punya nilai, tapi akhirnya berdiri tegak di atas podium, membuktikan bahwa aku bukan istri biasa. Kalau kamu sedang merasa diremehkan, ingatlah, kamu punya suara, kamu punya mimpi, dan kamu punya masa depan yang cemerlang. Terima kasih sudah menonton ceritaku kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel Salsabila Bercerita agar tidak ketinggalan cerita-cerita
inspiratif lainnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.